Salam jumpa di podcast parlemen dari Berlian TV. TV-nya masyarakat Jawa Tengah yang mengusung suara wakil rakyat Jawa Tengah yang aspiratif dan informatif. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah, Bapak Muhammad Saleh ST. Selamat jumpa, Pak Saleh. Saya kira kita akan berbincang-bincang mengenai tata cara kita bermedia. Jadi bijaklah dalam bermedia, kira-kira begitu. Karena menjelang Pilkada serentak 2002 dan menghadapi situasi Covid ini sekarang, banyak orang yang lepas kendali sementara regulasinya masih belum ada. Sehingga di mana kondisi seperti itu dikendaki oleh banyak orang, yang menjadi kendali adalah diri kita sendiri. Karena itu kita dengar Pak Soleh menjelang Pilkada serentak 2020, media sosial, media mainstream maupun media yang lain-lain ini sekarang sudah begitu sangar dan hingar-bingar. Mungkin Pak Soleh sebagai orang yang sekarang mengendalikan Komisi A yang ngurusi keamanan, komunikasi dan ketertiban umum di Jawa Tengah, di wakil rakyat seperti itu, mungkin punya pandangan yang bisa disampaikan di sini supaya warga Jawa Tengah memahami. Silakan Pak Soleh. Matur nuwun Mas Awu, dulur Jateng, ketemu kembali. Saya Muhammad Saleh, Ketua Komisi A. Jadi memang kita mengistilahkan sekarang ini bagaimana kita bersosial media itu viral tapi tetap menjaga etika. Betul. Jadi banyak sekarang orang-orang ingin viral tapi tidak mengesampingkan etika. Betul. Jadi semata-mata ingin viral, kita boleh mencari uang, kita boleh ingin terkenal, tapi etika itu harus tetap kita jaga. Itu bukan hanya dalam konteks politik misalnya itu, tapi dalam kehidupan sehari-hari ini. Sekarang ini kan yang namanya YouTube sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuma politisi, artis, semua orang, seniman pun sekarang juga menggunakan YouTube untuk pundi-pundi keuangan mereka juga sekarang ini. Sehingga kita berharap, saya kira yang paling pas adalah bagaimana kita viral tapi tetap beretika. Kira-kira begitu Mas Awu. Baik Pak Ketua. Jadi Pak Soleh ini terpilih sebagai anggota legislatif di DPRD Jawa Tengah dari daerah pemilihan Jawa Tengah 13 yang meliputi kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Pemalang dan Batang. Kabupaten Batang. Jadi beliau ini sebelumnya aktivis lama yang sudah paham dunia politik dan sekarang dipercaya sebagai memimpin Komisi A. Jadi ruang lingkup penugasannya adalah memang istilahnya kondisivitas keamanan Jawa Tengah dan pemerintahan. Betul. Jadi terkait dengan kondisi Jawa Tengah, Pak Soleh, apa kira-kira yang menurut Pak Soleh perlu dicermati dalam konteks komunikasi ini? Karena Jawa Tengah ini penduduknya cukup banyak. Yang kedua, pemain media sosialnya juga banyak. Betul. Pengguna gadgetnya juga cukup banyak. Jadi gini Mas Awu, Jawa Tengah itu mengatakan salah satu indikator untuk stabilitas nasional menurut saya. Betul sekali. Jadi beberapa event pada zaman dulu, baik itu misalnya ada beberapa peristiwa-peristiwa, Solo, ada gerakan Solo dan sebagainya, Semarang dan sebagainya. Jadi kalau Jawa Tengah ini jebol, maka nasional juga ikut jebol. Oleh karena itu, kami dari Komisi A memang selalu turun ke daerah-daerah. Kami ingin memastikan pertama adalah kondusivitas daerah ini memang salah satu
yang utama menurut kami di saat kondisi ekonomi sekarang ini karena kondisi COVID. Pandemi COVID-19 ini kita masih minus 5%, 5,sekian%. Maka kami ingin turun ke bawah, kami turun bersama-sama juga dengan Kesbangpol, juga kadang dengan beberapa mitra kami di Komisi A. Kami ingin tahu jangan sampai ada riak-riak yang ada di bawah, sehingga kita ada deteksi dini bahasanya. Deteksi dini ini penting karena 21 kabupaten kota di Jawa Tengah ini akan pilkada. Sekarang sudah pendaftaran, besok 9 Desember itu adalah pencoblosan. Nah, karena ini masih pandemi COVID-19, tentu informasi dan teknologi ini menjadi penting, Mas Abu. Karena ada batasan-batasan. Sekarang ini ada batasan jumlah pertemuan. Ada batasan tidak boleh lagi kampanye akbar, kampanye terbuka. Dan sehingga sekarang ini memang pertemuan-pertemuan kecil dan IT, medsos. Nah, ini yang kami memang belum melihat, ada satu yang sangat runcing belum melihat itu. Karena beberapa tempat kami lihat misalnya seperti Semarang ini kan calon tunggal gitu. Terus Solo ada musuhnya, misalnya ada independen yang lolos. Jadi kami melihat bahwa ini cukup membantu untuk kondusivitas ini, karena kalau melihat Pilpres kemarin, seperti Pilgub DKI kemarin kan itu kan seolah-olah ada satu gap yang sudah terpisah, seolah-olah ini sebelah kanan, ini sebelah kiri, kira-kira gitu. Nah, kita melihat di Jawa Tengah ini sampai hari ini itu belum terlihat, dan harapan kami ke depan, karena tidak ada juga gesekan-gesekan kampanye terbuka dan sebagainya, ini berharap bisa mengurangi. Cuman yang berbahaya di saat medsos besok menjadi istilahnya alat utama bagi pasangan untuk berkampanye, ini yang seperti saya katakan tadi, bagaimana kita viral tapi menjaga etika tadi itu. Itu menurut saya, Mas. Baik, Mas Soleh. Saya kira apa yang dilakukan sudah sangat memadai, deteksi dini segala macam. Saya kira tidak ada salahnya Komisi A juga bicara dengan KPU dan Bawaslu Solo untuk menyepakati hal-hal minimal mengatur tata cara bermain di media sosial dalam konteks kampanye. Karena kalau memang dilepas begitu saja, orang kita memang belum belum. Ini mungkin perlu diatur melalui PKPU mungkin, Mas Awu. Jadi PKPU peraturan KPU ini dari pusat. Yang sudah keluar itu adalah PKPU tahapan itu sudah keluar. Terus ada PKPU lagi nomor 6, itu mengatur juga misalnya terkait pencoblosan dan sebagainya. Besok kan kita pencoblosannya kan pakai plastik sarung tangan plastik. Sehingga itu jangan sampai besok itu menjadi satu klaster baru dalam hal ini. Itu juga diatur tidak boleh ada kampanye terbuka, massal dan sebagainya. Nah, mungkin kalau terkait dengan medsos ini, ke depan mungkin perlu kita usulkan ke KPU, bagaimana itu harus ada PKPU yang mengatur bagaimana ini medsos ini ada aturan-aturannya lah, gitu. Karena kalau dulu kita waktu pileg ada istilahnya kita harus mendaftarkan akun resmi, Mas Ibu. Betul sekali. Akun resmi itu didaftarkan misalnya partai PDI, Golkar dan sebagainya. Cuman yang jadi masalah justru yang agak-agak kacau kadang yang tidak resmi. Betul sekali. Nah, ini yang abu-abu ini yang kadang ngusak sana ngusak sini, adu sana adu sini lah. Ini yang mungkin perlu diatur lah dari PKPU, sehingga itu untuk bisa bagaimana ini menjadi kondusivitas dari 21 kabupaten kota yang mau pilkada ini. Saya gitu, Mas Awu. Saya kira menarik yang disampaikan Pak Soleh ini. Jadi mohon maaf, kita perkenalan, buka masker sebentar. Saya Awo sebagai host acara ini, dan ini Pak Soleh. Jadi memang ada kerisauan, karena memang ini hal yang sangat baru. Jadi ibaratnya kita hidup di dua dunia. Di satu sisi kita di dunia nyata, di satu sisi permainan kita ada di dunia maya. Tapi semuanya sama-sama saat ini menjadi
subjek hukum. Ya. Ya. Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Soleh betul, bahwa kalau etika tidak bisa ditegakkan, Ya. tidak bisa ya tetap hukum yang harus dimainkan. Ya. Betul. Karena kita tidak ingin masuk dunia baru tapi kita menjadi mundur ke belakang, Ya. karena terjadi konflik yang berkepanjangan. Dan jangan salah Pak Soleh, mungkin pemirsa kita, dulur-dulur Jawa Tengah sering mengabaikan bahwa jejak digital itu nggak bisa dihapus. Ya. Ya. Jadi catatan dosa di digital itu lebih tercatat, lebih terkontrol daripada dosa-dosa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi mungkin itulah sebabnya kita perlu mengingatkan supaya bijaklah bermain di media virtual. Ya. Jadi mungkin Setuju. ya, kalau hal lain Pak Soleh. Jadi selain pilkada, mungkin soal kehidupan sehari-hari. Ya. Bagaimana menurut Pak Soleh? Mungkin sebaiknya kita bermain dialog di media sosial secara normatif sebagai peralihan dari kebiasaan kita lama dialog langsung, karena itu harus tetap beretika. Yang kedua, ya sebetulnya kalau kita tidak perlu amat, seharusnya kita mengutamakan substansi, bukan sensasi di media. Yang Pak Soleh sampaikan kan itu tadi, kira-kira. Betul. Jadi memang ini kan satu perubahan yang sangat luar biasa menurut saya, Mas Awo. Terutama sekarang anak-anak muda, anak-anak kecil aja, anak-anak saya misalnya itu mengetahui sesuatu kan sekarang lebih banyak lewat media sosial. Betul. Lebih banyak lewat YouTube dan sebagainya. Karena itu menyediakan semuanya ada di situ. Ya. Mulai dari tips membuat makanan juga ada di situ, olahraga juga ada di situ. Jadi memang dunia menjadi simpel di situ. Jadi misalnya saya pengen olahraga kardio, saya cukup buka YouTube, di style di situ, saya ikut aja, kita tiru. Ya walaupun kadang-kadang itu belum ada kajiannya. Itu dengan umur saya kira-kira pas apa enggak kira-kira gitu. Betul. Atau misalnya sekarang tips-tips makanan, karena pandemi ini anak-anak pada di rumah masih sekolah pada di rumah. Terkadang apa yang dipraktekkan di YouTube dengan dipraktekkan di rumah itu jadinya beda Mas Awu. Jadi wah ini kok nggak ngembang nih gitu-gitu. Itu terjadi sehari-hari, sehingga saya misalnya kadang di rumah itu mengamati itu, wah ini satu kehidupan yang benar kata Mas Awu tadi. Ini di dunia maya seperti ini, kadang orang ingin menerapkan itu dalam dunia nyata. Dan itu istilahnya politisi-politisi di Jakarta pun sekarang ke situ semua. Satu sisi adalah menyampaikan program-programnya, bahwa ini program DPR loh, ini program MPR, lagi kemana, kunjungan kemana, lagi acara apa, kan begitu. Tapi satu sisi juga acara-acara artis itu malah lebih banyak di situ daripada di TV. Betul. Nah ini yang menurut saya terkadang orang terkenal di YouTuber sekarang banyak di endorse masuk ke TV sekarang. Karena TV-nya sendiri menjadi tidak begitu laku dilihat sama orang, kan kira-kira begitu Mas Awu. Ini fenomena menurut saya. Di saat tokoh-tokoh di media sosial itu menjadi panutan anak-anak kecil, anak-anak muda. Kalau mereka itu tidak menggunakan etika dalam bermedsos itu menjadi bahaya Pak. Karena waktunya sekarang ini mereka adalah sekolah di rumah, tidak di sekolah. Itu lebih banyak menggunakan digital daripada ketemu dengan guru atau ketemu dengan kita. Sehingga guru mereka itu sekarang adalah digital itu, media sosial itu Mas Awu. Nah ini kalau bahasa pengamat jangan sampai ada lost generation nanti Pak Awu. Betul. Gara-gara orang kita ini setahun lebih di situ, itu 1 tahun tuh panjang sekali. Sehingga banyak doktrin atau mungkin informasi apa yang itu lepas dari pengamatan kita sebagai orang tua. Kira-kira begitu. Kontrolnya juga menjadi sulit. Udah sulit Pak. Jadi ini kembali gini mungkin ini lontaran yang sebetulnya sudah sejak lama Pak Soleh. Betul. Jadi dulu ketika televisi booming, ada sekelompok orang yang mengingatkan kita semua
bahwa kita lemah melakukan self control. Ya. Nah, dalam hidup bermedia itu ada namanya ilmu media literasi, Pak Soleh. Ya. Saya kira ini Komisi A DPRD Jawa Tengah perlu memperkenalkan ini, Ya. menghadapi dunia maya yang sekarang lebih dahsyat daripada televisi. Karena apa? Bukan hanya kita belajar masak, belajar olahraga, meniru nonton hiburan artis, tapi mohon maaf, film-film porno dan segala macam kita nggak bisa kontrol. Betul, Ya. betul. Yang kedua, tidak ada yang bertanggung jawab soal konten di YouTube selain yang bersangkutan, ya kan? Betul. Sehingga kita harus diajari, kalau di media literasi itu ada namanya verifikasi. Dokter ini apa atau track recordnya apa? Oh ini nggak ada catatannya. Oh ini politisi ini ngomong ini benar nggak? Oh ternyata ini politisi yang sudah lepas dari partainya. Ya. Sehingga tidak. Nah, saya kira disiplin pemahaman seperti ini, saya kira yang menjadi kebutuhan kita bersama. Mungkin Komisi A dan Komisi E, saya kira menarik Pak Soleh untuk membahas ini. Kami dari Komisi A sudah berbincang-bincang juga dengan terutama Kominfo dan juga dengan Kesbangpol ya. Untuk di 2021 kita perbanyak untuk literasi media itu. Jadi luar biasa kalau itu bisa literasi media itu misalnya kita ingin teman-teman anggota DPRD ini bukan cuma di Komisi A, tapi 120 anggota DPRD ini banyak melakukan interaksi bersama Kominfo dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi maupun juga istilahnya banyak mendengar dari masyarakat dalam kondisi sekarang ini yang sudah serba canggih ini. Nah, di satu sisi kami juga bersama Kesbangpol akan memperbanyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah seperti wawasan kebangsaan, bela negara. Ini penting menurut kami sehingga kehadiran 120 anggota DPRD ini bersama dengan Kesbangpol di beberapa daerah dan Kominfo itu akan ikut mewarnai lah di situ bahwa kehidupan nyata itu sekarang seperti ini loh kondisinya, dan mereka bisa menyerap itu dan bisa ikut memberikan sumbangsih pemikiran di situ untuk ikut bisa mengarahkan generasi kita ke depan. Saya kira itu sudah coba kita antisipasi Mas Abo untuk di 2021 kami akan perbanyak kegiatan-kegiatan literasi media itu. Literasi. Saya kira selain literasi yang dilakukan DPRD Jawa Tengah dengan membuat podcast parlemen, ini menurut saya juga penting. Karena apa? Karena audien kita, masyarakat kita itu sudah sebagian nonton di YouTube. Betul. Dan keunggulannya podcast ini adalah durasi penontonnya bisa naik dan tidak terbatas. Betul. Di mana saja, kapan saja kita bisa nonton sampai tidak terbatas. Kalau televisi siaran jam 11, kita nontonnya nunggu ulangan. Karena itu kalau di YouTube acara jam 11 kita terlambat, kita bisa putar ulang. Saya kira ini memang strategi yang saya dengar tadi Pak Soleh tadi, bahwa Kominfo memang harus mulai intens betul menata jalur-jalur komunikasi yang memang memadai. Jadi ini sifatnya baru. Dan saya kira ini besok kan teman-teman DPRD kan bisa di sini juga Pak. Harus gantian jadi saya kira harus 120. Kita sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh Sekwan ini, Sekretariat DPRD dengan adanya podcast Wakil Rakyat Parlemen di sini Parlemen Berlian TV ini. Ini sangat penting sekaligus ini menjadi wahana teman-teman anggota DPRD komunikasi dengan konstituennya. Sehingga kita bisa nge-share, ini kan DPR pun juga nge-share di dapilnya masing-masing ataupun juga seluruh Jawa Tengah. Misalnya tema per tema yang akan diangkat di situ. Ini menjadi sesuatu, bukan berarti kita latah mengikuti ini ya. Harus enggak, tapi adanya informasi dan komunikasi yang canggih seperti ini, ya kita harus bagaimana ini dijadikan medium kita untuk masuk ke situ. Saya kira ini bukan latah Pak Soleh, tapi ini keniscayaan. Betul. Ya, artinya tuntutan zamannya memang begitu. Kalau dulu kita naik sepeda untuk kerja, sekarang naik sepeda untuk hobi. Itu kan betul Pak.
Jadi menarik perjuangan teman-teman di DPRD Jawa Tengah, Komisi A untuk memperbaiki tata informasi di era digital ini dengan membangun media literasi, dengan mendukung podcast parlemen. Dan saya kira Pak Soleh, kalau ini sudah beredar, ada tanggapan-tanggapan dari masyarakat, saya kira harus ada addendum atau tambahan event. Kalau kita misalnya dialog ini nanti kita 45 menit atau 1 jam, ketika ada pertanyaan yang memang perlu sekali tentang media sosial dan bermedia di Jawa online ini ditanggapi oleh orang, supaya tidak terputus, Pak Soleh harus menyampaikan jawaban-jawaban pada tambahan event itu. Saya kira itu juga harus berlaku untuk seluruh anggota Dewan. Saya kira ini ruang yang dahsyat dan saya harus apresiasi. Ini adalah lembaga legislatif pertama yang bikin podcast. Stop.